Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk seluruh para saudaraku para hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang saya hormati, yang saya sayang untuk semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ingin saya tambahkan dan ingin saya jelaskan, walaupun di video yang minggu lalu sudah pernah saya jelaskan sedikit, namun saya mau menambahkan sedikit juga tentang video ini. Jadi video yang di daerah Kota Bumi, yang daerahnya masih di Pulau Sumatera di Lampung, perjalanan dari Tulangan Bawang ke Kota Bumi itu sekitar 3 jam lebih, bisa 3 jam gitu. Tinggal naik motor atau naik mobil begitu, tinggal lewat jalan lintas apa harus nerobos. Nah, jadi tinggal pilih dua, lewat jalan besar ataupun jalan tikus. Jadi untuk seluruh para saudaraku, saya itu melangkah di Kota Bumi, tugas di sana pembersihan rumah, perawatan, melayani masyarakat yang di sekitar itu sekitar 2 hari 2 malam itu tidak putus. Nah, kegiatan-kegiatan saya dalam proses pengobatan ini itu ada detik-detik di mana saya melangkah ke sebuah tempat usaha Bapak Pelda Rusyanto. Pak Pelda ini punya kerjaan sampingan, yaitu membuka lapak rongsokan. Jadi di tempat itu tempat ya sebagaimana untuk menampung barang-barang perkakas, barang-barang yang sudah hancur, pecah belah, itu apapun ditampung di situ. Kalau membahas dalam dunia sisi yang gaib ya tentunya banyak, karena tempat yang kotor itu adalah tempat yang sangat dicintai oleh mereka. Lalu setelah saya melihat sebuah alam, sesuatu situasi dan kondisi yang ada di tempat usahanya Pak Rusyanto, karena sebatas saya ingin main aja ke usaha di situ, siapa tahu ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Namun karena posisi di rumahnya Pak Rusyanto kan sudah diruat, jadi apapun yang saya ruat, saya bersihkan, itu akan otomatis apa yang dimiliki seperti usahanya, dagangannya, apapun itu secara otomatis akan bersih dengan sendirinya. Terus setelah saya mau balik ke rumahnya Pak Rusyanto, ini ada sebuah statement dari detik-detik, menit-menit saya melakukan sesuatu yang dimana menghadirkan dari ratusan buah mustika merah delima. Apa yang saya lakukan ini jangan diikuti, karena setiap apa yang saya sajikan semua ada makna, ada arti, ada ilmu yang harus diterapkan oleh seluruh para saudara. Tapi jikalau ada hasad di dalam hati saudara, maka akan melahirkan yang namanya penyakit hati. Apapun yang ditayangkan, yang disajikan, ambil yang baik. Jika itu baik, insya Allah semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika toh ada sebuah kesalahan, Al-Fakir meminta maaf sebesar-besarnya. Disinilah saya sendiri masih belajar dan belajar. Mari kita membangun jiwa spiritual kita, jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang mempunyai dasar-dasar kecintaan kita, yaitu dengan syariat Islam, Al-Quran dan hadis. Itu sebuah perantara, sebuah syariat di mana kita mengolah segala keilmuan, maka disitulah dengan adanya riyadhah akan melahirkan namanya syariah keilmuan. Dengan adanya kita belajar dan belajar, itu adanya sebuah proses. Setelah kita melahirkan sebuah proses, maka kita akan merasakan kenikmatan berkah barokah di dalam apa yang kita pelajari. Dari itu saja saya sampaikan kepada seluruh para saudara, jangan ikutin adegan ini karena bisa mengakibatkan yang namanya penyakit asam. Ikutin terus jejak di sore ini di kediamannya Pak Rusyanto, karena di tempat Pak Rusyanto itu khususnya semata-mata hanya ingin berkunjung ke sana, ingin melihat sebuah alam yang di sekitar, hanya ngecek-ngecek saja, tidak ada yang mau saya lakukan. Namun apa yang saya lakukan di situ hanya ingin membuat para santri dan Syebul Hajat itu melahirkan sesuatu yang saya harapkan. Apa itu? Ikuti saja, biar nanti saudara bisa menyimpulkan dengan
pemikiran yang baik dengan cara yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tiga kali ya pasti ngambil nih. Ini emang zaman yang tadi gini kan. Sebenarnya agak pun juga. Maksudnya apa belum? Ya. Jadi pemirsa, saya melihat sesuatu hal yang bagi saya ini adalah kenikmatan, bukan sesuatu hal yang bagi saya yang lihat alam ini alamnya nggak baik, alamnya negatif, itu tidak ada sih. Kalau membahas sesuatu negatif nggak ada habisnya, membahas hal yang positif saja ya. Di sini ada sebuah mustika bulatan yang ada unsur di sini untuk gerbang gaib, dan di situ banyak orang-orang di dunia gaibnya juga, banyak orang di dunia gaibnya itu banyak orang jualan juga gitu loh, jualan ya makanan gitu. Tapi jauh gitu kan, bukan di dimensi ini begitu, tapi jauh dimensinya di sana. Cuma kalau pandangannya saya tarik ke sini begitu. Jadi yang jauh semakin dekat, yang dekat dijauhkan. Misalnya kita punya hal yang negatif nih, dimana negatif itu jauh, yang positif mendekat begitu. Kiranya kita punya sesuatu negatif ya kita jauhkan, yang positif didekatkan. Saya akan coba melakukan sesuatu hal dan sesuatu yang tak nampak kita nampakkan. Saya belum bisa menjelaskan, nanti akan saya jelaskan setelah proses ini benar-benar clear, selesai. Minta izinnya Pak ya. Ridho enggak? Ridho. Yakin? Kalau Ridho ya. Fokus. Beres, barengan aja kan? Ya. Astagfirullah. Yo. Alhamdulillah. Pasti kamera. Itu ada benernya, ada nggak benernya, ini loh maksudnya. Nikmatnya salah satu kenikmatannya bener. Ya kan, saya udah minta ridhonya. Iya betul. Aku bukan mencuri loh. Oh no. Makan. Enak roti ya. Merah delima. Merah delima. Ini pemirsa. Penampakan mustika, banyak mustikanya ini. Masanya memang biru-biru. Lewat tengah. Atas.
Hadir. Ada kawan jamu. Awal sakit kepala, terus jalur ke mata, setelah mata penciuman, terus rasa. Sakit kepalanya pada jam berapa? Awalnya? Tiap hari tuh Pak. Enggak, awal mulai penyakitnya itu masuk. Apa kalau tidur tiba-tiba sakit? Kerja. Ya masih kerja pagi lah mungkin Pak. Pagi lah Pak. Ada Benang apa? pasang bata. Pasang bata itu kerja bangunan. Secara spesialis mata gimana? Saraf? Saraf katanya Pak. Kena saraf. Saraf. Belakang kepala banyak cairan. Yang pas harus dioperasi. Dibawa ke rumah sakit. Terus Udah operasi Pak. Udah operasi. Pasang selang. pasang selang. Sekarang masih ada selangnya sih. Selang ditanam. Itu buat apa fungsinya? Katanya untuk ngeluarin cairan. Udah caranya keluar nggak? Nggak tahu kan di dalam perutnya itu katanya keluarnya dari itu kencingnya, papanya, kata dokternya sama aja kelihatannya nggak lihat. Masih kayak gini lah. Benar ada selangnya di dalam. Iya ini semua. Gelapnya ini. Masih di Jakarta. Ini bekas ininya. Tapi itu caranya keluarnya dari mana? Mungkin dari apa nih? Jadi nggak ada perkembangan. Udah udah kira berapa tahun kita operasi. Penciumannya gimana? Masih normal enggak? Normal gimana? Ya, enggak nyium apa. Bau-bau enggak dicium dan itu enggak bau. Rokok juga nggak bau asapnya rokok? Enggak. Gimana lah gitu. Ya orang rokok.
perdana ini, belum pernah ngalamin tamu kayak gini. Nah jatuh kenapa betul? Jatuh. Enggak, Beberapa dulu. enggak. Kalau ngelihat orang nggak lihat muka ya Pak, nggak ngelihat, nonton TV nggak bisa, baca nggak bisa, dan orang nggak cireng itu siapa kalau nggak ngomong suaranya gitu baru saya paham. Gitu. Kalau jalan itu ya dituntun. Ya kalau dia masih daerah sini udah hafal mungkin. Pakai naluri perasaan Ya, ya. pernah masuk ke rumah orang ya bingung. Oh, belajar ke Bali apa? Apa? Ada Bali juga. Itulah. Baca sesungguhnya kayak gini, jalan tanpa yang delok. Nah, hebat itu. Nah, ahli batin kamu ala kamu. Hikmahnya gitu. Kalau diambil ilmunya. Coba kau sekali batin mata tutup, mesti isi sampai nabrak-nabrak. Udah biang lah. Lebih asik lagi naik motor matanya ditutup. Oh. Ini PR nggak bisa dituntaskan. Ya kita udah 9 tahun ya Pak ya. Iya. Kasturnya mana Bos? Coba harus bener. Kamu ini ya. Cedok, cedok. Bisa. Sahabat kau tidak kok. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yarfa salatullah ayo kabeh masyarakat bareng-bareng maca sholawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Berkah sholawat maksiat minggat. Salatullah alhamdulillah awake sehat, alhamdulillah awake kuat. Derek majelis nur syafaat berkah
sholawat setane minggat sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah urip ning dunya iku singkat sing langgeng ning akhirat mula ayo padha selawat berkah selawat Indonesia selamat sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah abai pendere solawat kiyaine dere solawat bareng-bareng masyarakat barakah solawat urip nikmat sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ulamane ngajak sholawat Umar we ngajak sholawat derek majalis nur syafaat barakah sholawat zolim minggat sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah barakah wal karamah syumdul qadir waliullah bisafaat Nabi Muhammad bi'adillah waridallah bil barakah wal karamah syadul qadir waliullah bisafaat Nabi Muhammad biidnillah waridallah ini zaman sudah akhir jaga iman jangan tergelincir lewat menakit Syaikhul Qadir banyak ibadah banyak berzikir bil barakah wal karamah syaikhul
سلام الله بمحي الدين خالصنا من البلوى يا الله بالبركة والكرامة يا الله سيد القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله عباد الله رجال الله عكسنا لأجل الله وانكنوا عاننا لله أذن الضم بفضل الله بالبركة والكرامة سيد القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله ويا عطب ويا أنجاب ويا صدق ويا أخبار وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله بالبركة والكرامة سيد القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله. Jangan makan, maksudnya merem, hanya menutup aja, melihat keningnya. Ya, lap putih gitu. Enggak ada Pak. Masa sih? Siapa lihat? Siapa? Sampai. Sampai mana? Jangan ditekan ya. Sama lihat ini di sini. Ya. Lipis ya, merem. Masih ditekan. Lap kayak lampu neon kan? Ha? Iya, lampu besar lagi. Yang lampu lewat enggak? Enggak. Saat itu dia bisa lihat. Nggak lihat? Enggak. Ada hal yang hitam pitik-pitik itu? Enggak. Enggak. Waduh, udah parah ini. Ini juga masih nggak lihat juga. Enggak. Coba mana? Susah. Si dia bisa lihat kayak gitu ya, ada kemungkinan bisa sembuh. Tapi kita tetap nggak putus asa, dicoba dulu. Itu udah rupiah sudah selesai, tinggal cari obatnya. Jadi ya tuh, silakan kembali. Sampai, saya nggak mata itu.
istighfar terus sampai mandek, tatap matahariku jalur kesembuhan Gusti Allah perantara matahari apa sampai keluarga air matanya. Warnanya Jalur apa? turun. Warnanya? Putih. Putih nggak? Juga putih. Ya. Tapi nggak satu titik ya? Ya. Masih nggak langsung matahari hitung lah. Oh, nyebar. Masih cilik nggak anak-anak biasa. Biasa orang anak-anak hidupin mercon dulu dengar cerita kaget. Terus kalau nangis sama adek itu setelin musik diem. Nah udah gede kesininya udah beberapa tahun baru ada yang beda dulu. Bisa di rumah sakit dicek lagi. Dengarnya kalau merah kan biasanya ciri-cirinya apa sih? Kayak ada rambut apa yang dari hilang untuk nyaringnya itu nggak ada, nggak polos. Juga warnanya pun merah. Ini biasa sih warnanya, warna kayak kulit gitu terus. Kalau kita suaranya masih ada berapa? Kalau waktu itu kita suara kayaknya nggak dicek ya, ngeceknya fokus ke telinga. Penyakit obatnya ada di hati, yaitu taubatan nasuha. Nggak ada yang lain. Nggak boleh dipantah, nggak boleh dikurangi. Udah di situ. Maka seorang hamba yang beriman, mukmin yang sebenarnya adalah meminta jangan banyak-banyak. Ridho, barokah, selamat. Dan ridho segala-galanya. Urip, penak, rezeki kepenak. Ojo njaluk ya Allah, paringono kula pahala lho, wis dijanjekne lho, ora usah njaluk pahala. Seolah-olah kayak Gusti Allah pendek utang dhewe renten dire tak-taki, woi. Endi Allah? Aja ngono, Bro. Durhaka itu. Makanya guru saya dari dulu wasiatnya sampai sekarang njaluk karo Gusti Allah namung telu. Ora usah aneh-aneh, ora usah ditambah-tambah, ora usah dilebih-lebih. Njaluk ridhone Gusti Allah. Barokah selamat. Sekarang saya kita tengok sampai pilih neraka apa surga? Hah? Nah, ini masih ada unsur syiriknya. Semua manusia pengen hidupnya itu mendapatkan jannah, jannatul, ya surga. Intinya jannah surga begitu. Padahal bagi orang yang mukmin sebenar-benarnya adalah dia tidak pernah mengharapkan yang namanya surga. Surga itu nikmat, tapi ada nikmat di atas surga itu tadi. Surga itu kan nikmat, ada yang lebih nikmat dari surga, yaitu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surga itu belum apa-apa. Si paling nikmat yang tidak bisa dibalas dengan segala nikmatnya nang surga gue mau, enek sing luwih nikmat tanpa surga gue mau. Di atasnya surga itu adalah ridhonya Allah. Sampean iso menikmati surga mergane enek ridho. Tanpa ada ridho nggak mungkin mendapatkan surga. Aku diciptakan oleh Allah atas ridhonya Tuhan. Aku dihidupkan, aku diberikan nyawa karena adanya ridho. Maka aku nggak minta surga, nggak minta neraka, ridho nih Gusti. Wah gitu, saking cintanya karo Gusti Allah begitu. Maka jangan sampai kau mencintai dunia, mencintai wanita, mencintai suami, mencintai istri, tidak boleh. Kau punya orang tua tidak boleh mencintai. Lah, ini kalau orang yang ada iblis di dalamnya pasti marah. Kenapa kau mengajarkan seorang anak itu tidak mencintai? Pahami dulu, saya kan ngomong belum selesai. Begitu. Kamu kalau mendengarkan seseorang,
jangan hanya didengar tapi dirasa. Setelah dirasa dicintai. Kalau cuma dirasakan tak ada cinta ya otomatis berkah nikmatnya iman itu tidak menambah kualitas tapi mengurangi kualitas kita. Maksudnya seperti ini. Kau sebagai anak punya ibu kan gitu. Aku mengatakan kau sebagai anak tidak boleh terlalu mencintai ibumu. Boleh maksudku. Aku kan tadi mengatakan seorang anak tak boleh terlalu mencintai ibunya, bapaknya, memang gitu. Nah, saya kan sebagai anak darah daging orang tua, sebagaimana surga itu ada telapak kaki ibu. Iya, saya ngerti. Gitu. Cuma yang saya sampaikan, kau mencintai ibu boleh, mencintai ayahmu boleh, mencintai suami boleh, mencintai anak boleh. Tapi harus bisa menempatkan cinta itu. Kalau kau cinta kepada ibumu, kepada bapakmu, jangan diletakkan di dalam hati. Karena apa? Di dalam hati hanya ada Allah. Dimana kalau misalnya kau mencintai handphone, kembali tadi kan, mencintai mobilmu, coba mobilnya masuk ke hatimu, nggak bisa. HP masuk ke hatimu, nggak bisa. Istrimu dimasukkan ke hati bisa enggak? Tapi kalau Allah, perwujudan Allah sangat mudah untuk masuk ke hatimu. Maka saya sampaikan, kau tak punya bapak, tak punya ibu, tidak mendapatkan cinta dari seseorang, orang lain kan, mendapatkan perhatian dari orang lain, jangan resah. Allah masih memperhatikan kita, Allah masih memberikan kasih sayang kepada kita. Dan Allah sangat mudah untuk mengasihi hatimu selama ada cinta di hatimu gitu, antara dirimu dengan Tuhan. Lalu mendapatkan cintanya ibu, ayah, suami itu di mana? Di luar kulitnya hati. Karena di dalam hati hanya Allah. Di luar kulitnya hati. Nah, kalau kamu mencintai istrimu, diletakkan di dalam hati, otomatis jika istrimu mendua, istrimu menyakiti, kamu patah di situ, hilang rasa iman kamu, maka otomatis kamu babi buta, membunuh istrimu, ya kan seperti itu. Karena sudah tidak ada keimanan, hatinya tidak ada Allah, yang ada cintanya yang begitu buta, begitu besar hingga lupa dengan Tuhan. Bangun no, misalnya aku cewekmu kan begitu. Lalu hubungan kamu sudah 3 tahun sama kita, begitu kan? Aku nyakitin kamu, aku doain kamu, sakit atau tidak? Otomatis orang-orang yang seperti ini tekanan batin, frustasi, dia akan rusak dirinya, mabuk, hammer ya kan, dan menyakiti dirinya, bunuh diri kan ngono. Kan goblok gitu loh. Masalah apa itu sampai bunuh diri kan gitu. Kayak nggak ada titik lainnya gitu loh. Kayak ada tempe di luar dunia ini kan gitu. Perempuan banyak, lelaki banyak. Perempuannya mati, nikah lagi. Nggak usah pusing gitu. Ya simpel kok. Iya. Bismillah, nggak usah banyak-banyak. Maka utamakan Allah, jangan utamakan dunia, obat dunia, menungso yang obati. Sampean dulu sakit kepala, ya kan? Kan selalu bersandar, selalu meyakini kalau botrek itu menyembuhkan kepalaku, kan gitu. Sembuh kan gitu. Setiap sakit serang kepala, botrek. Ada sahabat, ada tetangga sakit kepala, kamu ngasih solusi, beli botrek di sana. Harganya murah, sembuh, mustajab, mujarab, kan ampuh gitu, obat botrek. Padahal obat itu diciptakan dari herba, dari sesuatu tumbuh-tumbuhan, begitu kan. Yang menyembuhkan bukan masalah tumbuhannya itu, bukan masalah obatnya botrek, tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma karena meyakini itu botrek, hingga keimanan tergadai, keyakinannya lebih kepada botrek daripada Gusti Allah. Bahaya. Weh, kamu ini bakar-bakar dupa, makan pusaka musrik, cangkemmu selalu berbuat musrik kok tiap hari. Ya kan? Nah, sholat ya Allah paringono pahala ya Allah, gitu ya. Macam-macam kau. Wah, ini bukan ajaran Rasulullah, kan? Manganmu ora kaya Rasulullah, turune ora kaya Rasulullah. Ya kan ngono. Kelontar bojone ora kaya Rasulullah. Orang dungu orang ngopo kan? Nah, calo gendit ya kan gitu ya. Tahu kan calo gendit? Ngerti, buyang-buyung goblok asli. Kebanyakan nginek biar. Gitu. Gak usah rasa tidak mendapatkan perhatian dari seorang wanita. Allah masih memperhatikan hatimu. Begitu. Kenapa ya Allah engkau tidak adil? Sebaik-baiknya kan engkau adalah Tuhan kami.
yang kami sembah, begitu. Allah itu maha adil. Tapi saya melihat dalam perjalanan kehidupan saya, Allah itu tidak adil. Nggak boleh seperti itu. Sesusah apapun masih ada orang yang lebih susah di bawah itu. Terus. Kau merasa kaya, ada yang lebih kaya di atasmu. Terus kembali. Sing paling kaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya dunia, isi perut dunia adalah Allah. Orang rasa sombong. Makanya kesombongan itu hanya pakaian Gusti Allah yang pantas menerima kesombongan. Berarti sih pantas sombong aja Gusti Allah. Kuwi iso sombong. Lah gopi lillahi ma fis samawati wa ma fil apa? Hakmu aja tuh. Pakaianmu, bojomu kan, mobilmu ketok aku menungso aja. Aku apa? Ojo hai-hai. Banyakan nginek kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma ya Rasulullah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkhusus kepada seluruh para Syekhul Hajat, para Syekhul Bait yang hadir pada hari ini, siang ini di kediaman Bapak Rusyanto bersama keluarga dan anak-anaknya semua kumpul di tempat ini, di kediaman ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Sebelumnya saya mewakili keluarga Syekhul Hajat meminta maaf sebesar-besarnya dan memohon segala kerendahan hati semoga bisa menerima dengan segala keadaan yang ada di tempat ini. Kepada seluruh para Syekhul Bait selaku saya pengasuh pemimpin dari Yayasan Pondok Pesantren Bersafaat, yang saya hormati kepada Bapak Rusyanto dengan seluruh keluarganya, dan Pak RK, seluruh para pemuda, para tokoh masyarakat, maupun para santri-santri, para jamaah sekalian, para bapak ibu-ibu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak akan mengurangi rasa ketatiman saya, rasa hormat saya, dan tentunya dengan adanya seluruh para santri yang saya sayang, saya cintai, seluruh para jamaah yang lain, yang insya Allah semuanya pun diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat, tak ada suatu kekurangan apapun. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Puji syukur atas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah telah melimpahkan nikmat, karunia, taufik, hidayah, keberkahan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa bertatap muka, duduk bermajelis, duduk dalam mengabdi, memunajah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan harapan kita, langkah dari para jamaah, para santri, para tokoh masyarakat, seluruh para umaro yang hadir di tempat ini, tentunya langkahnya dijadikan catatan amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan ini tidak hanya satu kali pertemuan. Harapan saya dengan adanya kehadiran para saudara-saudara, para santri, para jamaah, harapan kita dengan awal suatu kalimat awaludin dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita tidak hanya di dunia tapi dipertemukan kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita tidak akan pernah bosan-bosan dalam bermunajat, memanjatkan rasa cinta kita kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kerendahan hati, dengan segala kekurangan yang ada di dalam diri kita. Semoga dengan hajat-hajat yang kita panjatkan di hadapan Allah, Allah memberikan kebutuhan, memberikan barokah kepada kita, sehingga Allah pun memberikan kesembuhan kepada seluruh para saudara-saudara, khususnya untuk Ananda Nadia Khairi Salamah binti Puspita dan Bapak Sunadi bin Kasan Rejo dan Bapak Hendri Sumarno bin Nuryati Effendi dan seluruh keluarga Bapak dari Rusyanto sekeluarga. Semoga sakitnya menjadikan pengukurnya dosa, ujian-ujian yang ada yang menimpa dalam kehidupannya,
semakin kuat keimanannya, semakin kuat ketakwaannya, dan semakin diangkat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tempat-tempat yang kita tinggali, usaha, ladang, sawah manapun, dijauhkan dari taun, dari segala wabah-wabah hama maupun dari penyakit-penyakit yang lain, maupun rumah kita pun dijauhkan dari segala bala, musibah, mara bahaya. Dijauhkan dari musibah tanah longsor, banjir, tsunami, petir yang menyambar, dan jauh dari segala fitnah. Semoga orang-orang yang hidup maupun yang telah mendahului pun mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang telah meninggal dunia pun diberikan tempat yang mulia di sisi Allah, dan diberikan keluasan di dalam kuburnya, dan diletakkan di suatu tempat yang baik, tempat yang dicintai, di mana sesuatu hal yang dimana Allah telah menciptakan adanya nikmat itu adalah surga. Tapi sebelumnya bagi hamba-hamba yang masih hidup tentunya berlomba-lomba untuk mencari dan namanya keridhaan Allah, mengejar keridhaan Allah, untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita luruskan pikiran kita ikhlaskan hati kita. Semoga langkah dan niat dan hadas semuanya pun diterima, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan, kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan limpahnya karamanya syafaatnya fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di sini ingin ku sampaikan kepada seluruh para santri, para jamaah, seluruh para tokoh masyarakat dari seluruh pamong setempat, para sesepuh maupun bini sepuh yang hadir di tempat ini. Kita awali dulu dengan kalimat bismillah, nanti saya buka, lalu nanti akan disambung oleh Bapak Rusyanto yang akan menghadiahkan doa, yaitu melalui perantara Al-Quran ini yang isi kandungannya di dalam itu ada surat Ibrahim yang akan dibaca langsung oleh Bapak Rusyanto. Semoga dengan pembacaan surat Al-Ibrahim ini menjadikan wasilah sababiyah, menjadikan obat yang mustajab melalui sarana prasarana media yang ada di hadapan kita, dan sesuatu hal-hal yang ada di hadapan ini ada suatu air putih. Ini menjadikan sesuatu pembersihan untuk penyakit-penyakit yang dohir maupun yang batin, dan menjadikan kesuburan di dalam hati kita untuk semakin menua, semakin nunduk, semakin rendah, semakin istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan tetesan air yang di hadapan kita menjadikan suatu jembatan, memberikan kemudahan di mana nanti kita akan menghadapi jalan Shiratal Mustaqim. Semoga kita selamat dan bisa melewati jalan ihdinas Shiratal Mustaqim. Itu jalan yang diridhoi, jalan yang lurus. Karena jalan Shiratal Mustaqim, jembatan Shiratal Mustaqim itu tipisnya seperti satu helai rambut. Kalau kita amal baik kita, iman kita kurang baik, maka patahlah itu jembatan hingga kita masuk ke dalam neraka jahanam. Subhanallah menjadi. Mari kita bertawasul mengharapkan ridha barokah melalui wasilah, melalui perantara para nabiyin, para malaikat, seluruh para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Muhammad rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi bi karam Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Summa wa ya rabbal khurafatil bagri wa umar wa usman wa ala tulan jibratul miklat asrat sesanatul marsati karate subhanallahi ba'atibiyat al-buyu katri bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Summa la turatik wa min amin wa sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wal ulamain amin wal mursalin wal mughlatin wal ibadatin rabbil alamin. وملائكة المقربين خصوصا رئيس الأشياء القادر جل ولكم والعظم والله ببركة وكرمة وبمعجزات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والبط والصلصال إلى الرؤيا السلام نبو الله هدير عليه السلام عليه نبو الله هدير عليه السلام يا نبو الله عدم عليه السلام نبو الله موسى عليه السلام نبو الله إبراهيم عليه السلام نبو الله يوسف عليه السلام نبو الله إسماعيل عليه السلام نبو الله إدريس عليه السلام يا نبو الله سليمان عليه السلام السلام عليك يا رسول الله يا نبو الله محمد صلى الله عليه وسلم ببركة وكرامة وبمعجزات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم الحضرة خصوصا إلى الرخي بجسدي ونادي خير سلام بنت Puspita sekeluarga Wasunadi bin Kasan Rejo wa Hendri Sumarno bin Nuryadi Effendi seluruh masyarakat yang ada di tempat ini Bibarakati Alahdini Qadul Hajati Bapak Rusyanto sekeluarga Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Ya alhamdulillah Rabbil alamin. Tadi sudah dibacakan surat Al-Ibrahim, dihadiahkan untuk semua apa yang dijadikan hajat dan niat, khususnya adalah harapan kita itu agar para saudara-saudara khususnya Ananda, Nadia, Khairi Salamah dan seluruh para kerabat saudara-saudara yang lain yang sakit pun kita hanya mengharapkan kesembuhan itu memang benar-benar langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harapkan sesuatu hal ini tidak menjadikan kesalahpahaman dari sesuatu media ini hanya suatu tempat perantara saja. Perkara hal yang lain itu semua bukan dari sininya, tapi dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya obat, dari segala obat, tumbuh-tumbuhan itu adalah sesuatu tumbuhan yang didatangkan dari surga Allah, dilahirkan, diciptakan di muka bumi dunia kita. Nah, jadi bahasa ini adalah taman-tamannya surga. Pohon-pohon, buah-buah ataupun hal yang khususnya tanaman-tanaman yang di hadapan kita ini adalah suatu ciptaan. Itu adalah bukti kuasa Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya herbal, dengan adanya media ini adalah bukti. Jadi herbal itu tanaman-tanaman senentunya ini adalah sebagian buah-buah tanaman bunga-bunga yang ada di surga. Di sini ditancap dengan bunyo. Nah ini yang akan menjadikan kemanfaatan bagi umat. Nah bagi orang-orang yang berpengetahuan, keilmuan dalam ketabiban, dunia pengobatan yang paling manfaat, sesuatu yang mustajab, sesuatu yang tidak ada efek samping adalah herbal secara alam, bukan melalui obat apotik, obat dokter. Kalau banyak obat-obat dari dokter, dari puskesmas, dari apotik itu ya kurang baik, karena mengonsumsi obat kalau melampaui batas juga dosisnya tinggi dan itu akan melumpuhkan organ tubuh kita hingga daya tubuh itu bukan semakin fit tapi semakin melambat.
Sudah, Pak. Atuk meneh. Ya mangkat. Laku meneh. Mat. Tengah hampir. Oh, jadi sumpah. Ya tak apa, ini sakit loh Pak. Saya ini dulunya alhamdulillah. Ini kira sama orang mau jadi baju tinggal ke baju itu mana? Alhamdulillah.